Selamat pagi, perkenalkan nama saya Moran Frances Indah, NIM 184057, Prodi S1 Akuntansi kelas sore semester 6. Hari ini saya akan membahas contoh kasus pelanggaran etika auditor. Setiap profesi selalu memiliki etika profesi tersendiri, tidak terkecuali seorang auditor. Etika profesi auditor dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini dibuat juga untuk melindungi para klien kerja agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. Etika profesi auditor dilakukan dalam jangka pekerjaan auditor karena profesi auditor adalah sebagai orang yang diberi kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan antar klien maupun dengan yang lain. Etika profesi auditor ditetapkan agar menjadi sebuah panduan dasar etika auditor untuk melaksanakan audit. Etika profesi auditor berisi tentang panduan bagi para auditor profesional untuk mempertahankan reputasi dan menahan dari godaan terlebih saat mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Kali ini saya akan membahas kasus transaksi derivatif PT Indosat Tbk. Pada laporan keuangan periode 2006, PT Indosat melaporkan adanya kerugian sebesar 438 miliar rupiah yang diklaim sebagai rugi dari perusahaan nilai wajar atas transaksi derivatif bersih atau loss on change of fair value of derivatives net. Pengakuan atas kerugian ini muncul karena perusahaan tidak menetapkan PSAK sebagaimana mestinya. Dalam PSK nomor 55, Akuntan Instrumen Derivatif dan Akuntan Pelindung Nilai disebutkan bahwa transaksi derivatif mensyaratkan adanya dokumentasi formal atas analisa manajemen risiko dan analisa efektivitas transaksi jika ingin melindungi risiko dari transaksi derivatif lain. Selain itu, suatu entitas diwajibkan pula untuk melaporkan setiap transaksi derivatif paling tidak setiap 3 bulan dalam laporan keuangan perusahaan dalam surat yang ditunjukkan kepada manajemen Indosat atau manajemen letter pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Auditor eksternal Indosat menyarankan pihak manajemen Indosat untuk segera membenahi kewajiban formal manajemen risiko yang berkaitan dengan transaksi derivatif yang dilakukan oleh Indosat sebesar 275 juta US dollar atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Transaksi derivatif ini meliputi 17 kontrak pekerjaan dengan sebagai instruksi keuangan. Kasus ini memberikan contoh dari besarnya kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan ini di Indonesia diakibatkan tidak adanya analisis yang memadai terhadap transaksi derivatif yang akan dilakukan. Akibat kerugian ini pula, negara kehilangan potensi pajak baik atas laba bersih perusahaan maupun atas dividen yang dibagikan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.